Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Purba 099 di channel Saraton 07. Oke, pada kesempatan kali ini ya, ini udah lama nih kita nggak kumpul-kumpul lagi ya sama teman-teman ya. Nggak ada konten lagi ya, tapi ini konten mulai nih. Ini langsung di daerah mana ini, Pak? Di daerah Keramat nih Mas Pur nih. Daerah Keramat. Keramat Pajur Puri Kartika. Konon katanya itu Pak angker katanya ya. Iya. Jadi kita mau bedah perihal tentang mistik ya. Ya konon di sini ada ini, ada itu, ya tetap yang namanya tempat kembali ke kitanya. Betul. Yang penting kita jaga ucapan, jaga perilaku, dan jaga etika serta jaga adab saja ya. Oke nih Pak. Nih. Ini biasanya kalau ada sesuatu hal yang ini, yang aneh-aneh itu akan datang angin nih sini nih. Pagi lagi ya Pak ya. Amin Mas Pur. Udah datang Pak lagi. Udah Mas Pur datang. Ya, datang. Iya Mas Pur datang yang ini Mas Pur. Apa itu Mas Pur? Boleh di situ Mas Pur. Naga Mas Pur. Ini angin udah pada datang nih. Ada angin datang. Ini udah mulai petir-petir nih, ada duduk-duduk. Ini aja ya, nanti kita balikin aja ya. Ini kita balikin aja ya. Nanti kita kupas di konten selanjutnya ya. Iya. Ini kita balikin aja. Ya. Oke bisa ya. Karena waktu udah menjelang maghrib, ini kan kondisinya sore hari nih. Ya, mudah-mudahan nggak ada kendala apapun. Nanti kita kupas di kesempatan selanjutnya. Nanti di konten podcast aja Pak ya. Iya. Karena mungkin kondisinya udah sore ya. Betul. Menjelang maghrib. Oke, kita tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, udah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di channel Sarataun 07. Oke pemirsa, nih kita lama nih nggak bikin konten. Ya kita ikutin aturan pemerintah ya. Betul. Dengan keadaan ibaratnya super ketat, ya kita harus menghargai dan menghormati serta kita mengaplikasikan dengan taat terhadap aturan. Karena kita sebagai warga negara yang baik. Oke, pada kesempatan kali ini saya Mas Pur 2099 ya di Sarataun 07 akan membahas perihal tentang apa tadi kemarin? Tajur ya? Tajur. Oh iya, Daerah Tajur. Tajur. Oke, sebuah tempat ya yang Ya. konon dikeramatkan sama penduduk setempat, Pak. Betul. Katanya angker, ya nggak? Terus katanya lagi kalau jam-jam tertentu ada katanya ya, itu kalau orang datang itu mungkin kayak istilah bahasa Jawanya itu ketempelan, Pak. Tempelan. Ketempelan, dan itu juga nggak tanggung-tanggung. Kenapa tuh Mas Pur? Itu taruhannya nyawa di situ katanya. Katanya ya. Nyawa. Katanya. Makanya kan saya penasaran. Ada apa sih di situ? Kenapa dihebohkan dengan hal-hal yang mengerikan? Gitu. Kemarin pas saya ibaratnya survei ke tempatnya ya, Iya. ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Tidak seperti yang mereka Ya bayangkan. justru malah tempatnya aman di situ. Tempatnya Aman, nyaman, adem lagi. Kenapa Mas Pur bisa mengatakan aman, nyaman, dan adem? Ya kan nggak apa-apa kemarin. Iya, Ya nggak? nggak apa-apa. Jadi gini ya. Mungkin karena waktu kita explore tuh masih sore Mas Pur. Ya itu kan jam 5. Udah jam 5. Jam 5 itu kan kalau perihal masalah hal-hal goib itu kan udah bergantian. Bergantian ibaratnya hal goib pun di situ kayak makhluk-makhluk halus, lelembut itu udah mulai bermunculan. Malah justru yang paling sering itu jam-jam segitu. Jam segitu ya. Jam segitu kalau udah malam tuh nggak ada sama-samanya sama sekali. Nah tapi alhamdulillah ya kita kemarin dikasih selamat ya. Ya berarti Allah masih melindungi kita kan. Ya alhamdulillah, kita ucap alhamdulillah dulu. Ya nggak? Berarti Allah melindungi kita. Karena kembali ke niat sih palsunya Pak. Kembali ke niat ya Mas Pur. Apapun tempatnya, seserem apapun tempatnya, seangker apapun tempatnya, dia pun konon katanya banyak makhluk jahat, banyak yang aneh-aneh. Tapi kalau kita niatnya baik, nggak ada niat yang aneh-aneh. Jadi saat kita melangkah, diyakini aja bahwa Allah tidak jauh dari kita, insya Allah aman. Insya Allah Mas. Jadi keamanan kita itu tergantung seberapa dekat kita dengan Allah itu Pak. Karena Allah akan selalu melindungi makhluknya yang selalu ingat akan kehendak dan keberadaannya. Keberadaannya. Itu. Oke Mas Pur, kemarin kan saat kita explore sore-sore ya Mas Pur ya, langsung ke tempat tajur ya Mas Pur. Betul. Itu kan tempatnya kuburan ya Mas Pur. Mm-mm. Ketika datang nih Mas Pur, ada angin kencang tuh Mas Pur. Itu pas pengambil ya. Pas pengambilan pusaka Oke. naga tuh Mas Pur. Itu Ya. apakah ada yang hadir sosok atau gimana tuh Mas Pur? Anggap aja settingan. Anggap aja setting. Anggap aja settingan. Karena kalau kita cerita panjang lebar juga orangnya pernah lihat. Oh, iya. Lihat jadi video, anggap aja settingan gitu aja ya. Anggap aja. Jadi jangan ini apa menurut saya, jangan percaya ya. Kalau seandainya ada yang aneh-aneh kayak pusaka nongol, anggap aja settingan. Oke, karena kita kan ada timnya. Bisa juga tim-tim kita udah disuruh naruh ini dan itu. Ini untuk falsafah aja, untuk kupasan permaknaan dan iktibar dari sebuah kejadian. Jadi jangan diarahkan ke situ ya. Iya. Karena kalau kita nggak paham perihal kayak gituan, nanti kita malah fokusnya ke benda-benda kayak gitunya. Iya, betul. Ujung-ujungnya apa? Musyrik. Iya, makanya kan boleh kita bermain perihal-perihal goib, boleh kita berkecimpung terjun di perihal-perihal goib, tapi yang dikuatin namanya dulu Fal, Iman. Iya, karena perbedaan antara iman dengan musyrik itu ibarat semut hitam Semut kita berjalan di batu hitam di kegelapan malam. tidak terlihat. Ya, tipis, bedanya tipis. Nyaru ya Mas Pur. Nyaru, makanya kita hati-hati. Hati-hati perihal-perihal yang hubungan dengan antara musyrik dan iman. Di situ kadang bedanya tipis, Pak. Makanya kita harus fatona. Di saat kita memaknai sebuah ilmu, di saat kita menjabarkan sebuah ilmu, tetap kita tidak boleh
lepas dari aturan. Tidak boleh lepas dari aturan. Nah, aturan kita ikutin siapa? Rasul Muhammad. Rasul Muhammad mengajarkan apa? Patona. Ahlul karimah, sitik, tablik, amanah dan Patona. Nah, salah satunya kalau untuk perihal ilmu berarti yang diambil untuk membedah semua pakainya Patona. Nah, itu dulu. Soalnya kalau kita nggak fatonah ya kita kecepur, kepleset. Niatnya mau ngupas malah terhempas, ya nggak? Niatnya mau ibaratnya terjun malah terjerumus. Makanya hati-hati ya kalau berilmu ya. Oke, kita langsung aja kupas perihal tentang tajur kemarin ya. Tajur, ya. Novel nanya apa, Pak? Nopal mau nanya Mas Pur. Hmm. Tajur itu bahasa apa sih Mas Pur? Oke. Tajur Dari itu bahasa apa gitu? Oke, tajur itu bahasa Jawa tua, Pak. Jawa tua. Bahasa tua, Jawa kuno ya. Apa tuh kayak Jadi tajur itu kalau istilah itu tuh jalan lurus, Pak. jalan lurus, Jalan lurus yang saling terhubung. saling terhubung. Jadi kalau istilah lain itu titik koordinat. Titik koordinat. Titik koordinat di mana dulu tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Nah, oke. Saya kemarin pas saya interaksi ya. Iya. Benar salah kan tergantung yang memaknai ya. Kalau saya sih meyakini, karena apa yang ada di rasa saya meyakini bahwa sejatinya rasa tidak pernah bohong gitu aja. Betul. Tapi perkara orang lain percaya atau enggak ya itu urusan mereka ya. Hmm. Yang penting kita hanya sebatas versi saya pribadi. Nah, tajur itu kan titik koordinat. Titik Tajur koordinat itu itu. tempat berkumpul. Nah, dulu tajur itu dulu tempat berkumpulnya pasukan Mataram Pasukan Mataram. di zaman perang Batavia. Di zaman perang VOC Batavia. merebut Batavia. VOC nah itu berkumpul dengan pasukan-pasukan dari Cirebon. Cirebon. Berkumpulnya di situ, Pak. Nah, itu yang menaungi atau pemimpinnya itu apakah ada Mas Pur di Tajur? Ada. Itu kan dari rajanya dulu namanya Sultan Agung. Sultan Agung. Nah, yang diutus ke situ namanya Tumenggung Mbau Rekso. Baurekso. Nah, itu petilasan ya, bukan kuburan ya. Oh, itu petilasan. Petilasan dulu tempat singgah. Nah, tempat singgah di mana gini, orang-orang dulu itu peka terhadap perihal-perihal yang nanti berhubungan dengan energi. Karena di saat mau berperang, mereka ngumpulin energi. Dengan cara apa? Dia mengolah ilmunya lagi di situ. Di Yang tempat habis lain. dari perjalanan nih, Iya. dari Mataram ke situ kan perlu waktu. Makanya begitu tinggal di situ itu berbulan-bulan, Pak. Berbulan-bulan tinggal di Iya. daerah Tajur. Tapi di situ ngolah ilmu Oh, ilmu yang pernah dipelajari diolah lagi karena untuk berperang. Hmm. Nah, jadi di situ mengapa dikatakan titik koordinat? Karena di situ energinya itu menyatu. Energi itu Ya menyatu. makanya kalau untuk sekarangnya ya, Iya. itu sebenarnya gini, nggak usah ditakutin. Itu keramat angker atau demit setan iblis, nggak usah takut. Kita manusia loh, Iya. manusia halifah loh. Jadi nggak perlu takut kayak ituan. Justru harusnya mereka takut sama kita. Iya. Ya kita halifah masa takut sama hal-hal yang aneh-aneh ya nggak? Nah, di situ sebenarnya untuk bertafakur bagus. Bertafakur Iya, bagus. jadi membedar tentang perihal tadabbur alam, memaknai tentang ikro itu. Jadi karena ada saatnya kok kita butuh sunyi, di mana kita tidak terganggu dengan suara bising atau apapun ya. Karena untuk kontak mendekat, mengenal jati diri, itu kadang kita ada saatnya kita menjauh dari keramaian. Karena butuh ketenangan ya, Hal ya. Iya. Nah, di situ tuh bagus temannya kan untuk bertafakur. Jadi bertafakur itu bukan berarti nyari ilmu apa nggak di ilmu, enggak. Jadi bertafakur itu proses tentang ikro, Proses membedar tadi membedar Membedar. perihal tentang tadabbur alam, Tadabbur alam. memaknai alam. Nanti dia akan memaknai bahwa sejatinya bahwa apa yang ada di luar ada di dalam diri. Nanti ketemu sejatinya ilmu. Sejatinya. Namanya ilmu kesejatian. Ilmu kesejatian. Oke. Nah itu kemarin ada apa Pak? Yang nol? Naga. Oke. Jadi naga itu sloka ya, Naga itu hanya sebatas sloka aja tuh Mas Bro. filosofi lah. Filosofi. Jadi naga itu kalau istilah filosofinya itu simbolnya kan ular. Simbolnya ular. Iya, ular tapi ada Sayapnya. Cakarnya. cakarnya cakar Harimau. harimau, lidahnya keluarnya api. Lidahnya pohon. Ya nggak? Benar. Nah, rambutnya gondrong. Betul. Ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu perihal bahwa orang Jawa dulu Orang Jawa dulu. itu punya kepribadian. Hmm. Di saat dia menghadapi sebuah permasalahan, itu harus tenang, ditata raganya nih Ditata raganya. sama patinya. Nah,
dengan tenang, maka bisa mengendalikan unsur api amarah. Nah, dengan amarah maka dia akan bergerak dengan fokus. Karena harimau kan fokus. Iya kan? Cakarnya. Iya kan, itu kan gabungan. Naga itu kan gabungan antara ular sama harimau. Iya. Ular sama harimau. Ketenangannya sama ular. Iya. Nah, tapi fokusnya sama harimau digabung. Makanya itu simbol kedikdayaan. Kedikdayaan itu bukan berarti masalah kesaktian aja ya. Iya. Tapi terutama masalah rasa dan raga, jiwa dan raga digabung menjadi satu kesatuan. Maka muncul sebuah energi yang dikatakan energi positif. Maka disitulah ibaratnya sejatinya khalifah yang bisa mengendalikan semua nafsu atau unsur dalam diri, maka bisa mengendalikan apa yang ada di luar gitu. Makanya di saat mau berperang, setelah mengendalikan semua unsur-unsur perihal-perihal nafsunya dikendalikan, semua dikendalikan, di saat melawan VOC otomatis full power, dia fokus bela negara. Itu Val. Makanya patriot sejati itu ialah yang fokus terhadap tugasnya. Jadi tidak melencang sana, tidak melencang sini, fokus. Apapun hambatannya, apapun jegalannya, kalau fokus itu akan sirna dengan sendirinya. Maksudnya itu Val. Apalagi nanya Pak? Ngopi dulu kali ya Mas. Oh iya lupa. Sorry pemirsa. Ini biasa ritualnya ya. Kalau nggak ngopi itu nggak asik. Jangan bicara keren, jangan bicara ganteng, jangan bicara cantik. Kalau nggak ngopi dulu. Sorry ya. Sorry pemirsa nih, saya mau pamer. Karena ya pamernya kopi lah. Sombong nggak Pak? Enggak dong. Iya lah, yang penting kita pamernya yang sesuai kemampuan aja Pak ya. Iya. Kalau kita pamer yang muluk-muluk, yang dipamerin bingung. Apa tuh yang pamerin apa ya Pak ya? Iya benar. Oke, sorry pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat banget Pak kopinya Pak. Sekali Mas Pur. Itu racikan ya Pak ya? Racikan. Mantap tuh. Itu yang satu tuh, apa tuh? Oh iya. Ini. Nah, itu. Oke Mas Pur. Oke. Setelah tadi membahas tentang daerah tajir ya Mas Pur. Jadi Mas Pur menjelaskan panjang lebar tentang filosofi. Menurut Mas Pur tuh definisi filosofi itu apa sih Mas Pur? Menurut kamu apa? Nah itu makanya Nopal nanya nih Mas Pur. Jadi gini, jadi filosofi itu jadi ilmu yang berintikan tentang logika, estetika, epistemologi, sama metafisika, Mas Pur. Nah terus artinya tau nggak? Nah kan nggak jauh tuh filosofi pasti larutnya ke makna tuh Mas Pur. Nah kan gini, kan tadi bilang, jadi filosofi itu ilmu yang berintikan tentang logika, terus estetika, terus epistemologi sama metafisika. Jadi logika itu kekuatan akal. Ya, kalau itu apa? Estetika itu perihal tentang hasil keindahannya dari sebuah permaknaan. Nah kalau epistemologi itu rasio, tingkat kebenaran atau tingkat kesalahannya. Nah kalau metafisika itu penggabungan antara akal sama rasa, itu namanya metafisika. Itu kadang bisa masuk logika, kadang tidak. Oke, tuh paham? Apalagi? Ya Mas Pur nih, Nopal masih ada yang ganjil sih, mungkin ini di luar konteks tapi masih ada sedikit nyambung lah ya. Oke. Tentang seperti karomah. Dari Mas Pur menjelaskan tentang karomah. Menurut Mas Pur tuh karomah, barokah dan hikam tuh apa sih Mas Pur? Jadi gini Pak, karomah itu kan hasil dari istiqomah. Karomah itu adalah makanya ada istilah bahwa istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Gitu. Nah, jadi apa itu karomah? Karomah adalah sebuah kemampuan ya yang dimiliki para wali, aulia-aulia di masa lalu, atau mungkin bahkan aulia sekarang ya. Karena ketaatannya dan kemampuan itu di luar logika manusia itu sendiri. Bahkan kemampuan yang luar biasa. Tapi beliau-beliau mendapatkan itu kan dari istiqomah. Makanya kalau kita ingin mendapatkan karomah ya kita harus istiqomah dulu. Istiqomah akan ilmu yang kita jalani gitu loh. Nah, barokah itu adalah kenikmatan. Nah, kenikmatan itu kan bersumber dari kebaikan. Nah, mungkin ya bukan mungkin ya, memang ini kenyataan ya.
Jadi di saat kita lagi mencari rezeki, dalam rezeki apapun ya, baik rezeki harta, rezeki ilmu, tetap prosesnya dengan cara yang baik. Makanya di saat kita menanamkan sebuah kebaikan, hasilnya pun Nikmat. nikmat. Itu yang dikatakan barokah. Barokah itu artinya kenikmatan ya Pak ya. Iya. Nah kalau hikam itu adalah sebuah keadilan. Keadilan itu kembali ke diri kita dulu nih. Jangan bicara orang lain adil ke kita kalau kita sendiri gak adil. Nah karena keadilan itu hanya milik Allah ya. Iya. Makanya ada perihal, ada istilah yang dikatakan apa yang kita petik, apa yang kita tanam pasti kita Petik. Nah, apa yang kita perbuat pasti ada balasannya. Balasan. Nah, itu dikatakan Hikam. hikam itu ialah proses tentang timbal balik itu. Timbal balik. Jadi apa yang kita tanam pasti kita petik, baik buruknya pasti kita dapat. Nah, itu dikatakan hikam, keadilan ya. Keadilan yang ada dalam diri kita dulu yang diutamain. Karena untuk membedah di luar, untuk menjustis orang atau menyalahkan orang, nanti dulu kalau kita belum paham. Iya. Tapi kalau udah paham, kita pun sebenarnya tidak boleh menyalahkan. Tetap kita bijak dan arif. Bijak di saat menyampaikan, arif di saat terima masukan. Itu nanti larinya ke itu tadi masalah apa? Karomah, barokah, terus hikam. Itu makanya kita sebagai manusia tetap apapun yang kita belajar, kuncinya satu Pak. Apa tuh Mas Bro? Fatona. Insya Allah dengan fatona semua kita pasti dapat. Amin. Semua kita pasti dapat. Amin. Makanya itu kan bagian dari akhlak Rasul. Nah kalau udah fatona otomatis yang lain-lainnya tuh ikut. Kita bisa jujur nanti. Kita bisa amanah. Dan kita bisa tabligh. Iya, tabligh itu berbuat baik. Iya. Karena udah fatona sih. Udah tahu sebab resikonya. Itu imbasnya bagaimana, antara manfaat dan mudarat itu bagaimana. Makanya akhlak Rasul kan ada 4 nih. Sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Itu udah paham Pak? Paham. Terus apa lagi mau dijelasin? Nah ini Mas Bro ya. Yang tadi Mas Bro menjelaskan panjang lebar tentang ilmu karomah, barokah, ilmu fatona. Nah menurut Mas Bro tuh ilmu itu definisinya seperti apa sih Mas Bro? Kan setahu novel kan ilmu itu kan pengetahuan ya. Oke, Nah, umum tuh. Itu kan umum. Kalau secara spesifiknya Spesifiknya itu seperti apa? nur. Ilmu tuh nur. Kenapa bisa dikatakan nur tuh Mas Bro? Nah, orang tanpa ilmu nggak tahu apa, Iya. ya kan? Cahaya. Ibarat orang buta, nggak paham apa-apa, gelap gulita. Iya. Adanya ilmu kita jadi tahu. Makanya disebut pengetahuan karena ilmu adalah nur. Ilmu adalah nur. Kita akan tahu baik secara kasat mata, baik secara batin kita sudah punya ilmunya. Tanpa ilmu kita gelap, kita buta, kita nggak bisa apa-apa. Makanya itu sebenarnya kita wajib tuntut belajarlah dari ayunan sampai liang kubur. Berarti apa? Ilmu itu wajib. Ibadah pun kalau tanpa ilmu nggak sah. Ya kan? Iya. Berarti apa kuncinya? Semua apapun itu kuncinya ilmu dulu. Ilmu dulu. Makanya Al-Quran pertama diturunkan ialah surat Al-Alaq. Ikro itulah ilmu. Nah karena untuk berbeda harus pakai ilmu. Tanpa ilmu ya kita nggak bisa. Lihat sih. Udah jam berapa ini? Udah menjelang pagi sih Mas Bro. Udah lanjut ini aja ya. Iya. Nanti malah kita nanti kita mau konten silat nih. Konten silat. Silat secara tahu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, pemirsa ya, karena berhubung waktu udah pagi, menjelang pagi nih, udah menjelang subuh malah ya. Kita sudah dulu ya. Kalau misalnya saya banyak salah dalam berucap, di saat memaknai atau mendefinisikan banyak kesalahan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia biasa, banyak kekurangan dan butuh banyak belajar. Seandainya pemirsa mau ngasih masukan, kasihlah masukan, anggap itu sebagai ilmu. Insya Allah di saat pemirsa ngasih masukan, tetap nanti saya pelajari. Yang mudah-mudahan ini sebuah bagian dari ilmu buat saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, lupa guys, Gafar. Apa tuh? Share dong. Oke. Oh ya, jangan lupa ya pemirsa ya, like, share dan subscribe di channel Sana Tahu 07 bersama saya Mas Pur 2099. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.